Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori itu pembahasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca tuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul menulis akademik. Sebelum itu, perkenalkan saya Tunar selaku moderator dan teman kelompok saya sebagai pemateri, Ariana Mutawafika, Inayatul Udu, Rizka Amelia, dan Novi Angela Rantepulong. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada saudari Novi Angela Rantepulong, saya persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menulis akademik. Apa itu menulis akademik? Menulis akademik adalah menulis karya ilmiah atau laporan untuk kepentingan akademik dengan mengikuti aturan-aturan penulisan yang baku. Tidak on cam toh? Tidak. Adapun topik-topik yang akan dibahas dalam menulis akademik ini yaitu yang pertama menulis makalah, yang kedua praktik menulis, yang ketiga makalah, dan yang keempat langkah-langkah menulis laporan. Selanjutnya pemaparan materi akan dibawakan oleh teman kelompok saya, Rizka Amelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu menulis makalah. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan makalah. Sebelum membuat makalah, perlu melakukan beberapa hal dalam menyusun agar isi dan pembahasannya runtut sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Berikut langkah-langkah dalam penyusunan makalah. Yang pertama, siapkan segala hal yang dibutuhkan, data, referensi, prasarana yang lengkap. Yang kedua, penulisan sesuai pedoman. Pada tahap ini merupakan kegiatan pengembangan kerangka makalah menjadi suatu perumusan masalah yang kompleks atau terisi. Yang ketiga, membuat judul makalah. Langkah dalam menyusun makalah adalah membuat judul makalah. Dalam pembuatan judul ini harus sesuai dengan pembahasan atau isi makalah. Selain itu, sebaiknya judul dibuat semenarik mungkin agar orang yang ingin membaca isi dari makalah yang telah dibuat. Dan yang keempat, tulis makalah sesuai dengan kerangka makalah. Dikutip dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN, bahwa menulis sebuah karya tulis disebut makalah jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, makalah merupakan pemikiran sendiri, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan bersifat ilmiah. Dan yang terakhir, pemeriksaan kelengkapan hasil tulisan. Pada tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan isi makalah terkait dengan ejaan, penggunaan kata, kalimat, dan bahkan tanda baca sesuai dengan PUEBI yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu praktik menulis. Makalah adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik yang biasa dikaitkan dengan perkuliahan dan didasarkan dengan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data, baik dari hasil penelitian maupun kajian pustaka. Suatu makalah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada topik atau judul yang telah dipilih. Yang kedua, merupakan hasil kajian literatur atau laporan lapangan. Yang ketiga, bersifat mendemonstrasikan pemahaman seorang mahasiswa tentang permasalahan teoritik yang dikaji. Yang keempat, dapat menunjukkan kemampuan pemahaman isi berdasarkan sumber. Yang kelima, merefleksikan secara kritis dan luas bacaan artikel, buku, dan material lain yang relevan. Yang keenam, menyajikan penjelasan yang ilmiah dan masuk akal. Yang ketujuh, menulis dengan gaya bahasa yang jelas. Yang kedelapan, menulis dengan bahasa yang benar dan tepat. Yang kesembilan, mencantumkan sumber informasi secara tepat. Itulah hasil pemaparan dari saya. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang sesuatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan.
di muka umum suatu persidangan dan sering disusun untuk terbit. Yang kedua, diidentifikasi sebagai karya tulis sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas. Jenis makalah. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoristis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. B. Makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data inferensi yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. C. Makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoris dan data inferensi. Artinya makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Di dalam makalah campuran terdapat 6 kategori berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas berupa yang pertama, makalah ilmiah. Makalah ilmiah merupakan makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah dan jenis makalah yang tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja merupakan makalah yang kajian yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang diperolehnya melalui sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulis. Yang ketiga, makalah kajian merupakan makalah yang isinya sebagai suatu sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat. Yang keempat, makalah posisi merupakan makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang berfungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Yang kelima, makalah analisis merupakan makalah yang bersifat objektif empiris. Yang keenam, makalah tanggapan merupakan makalah yang sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan kontroversial. Ciri-ciri makalah yang baik. Yang pertama, kontribusi. Salah satu ciri makalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek, antara lain yang pertama, pengembangan teori baru, yang kedua, perbaikan metode, yang ketiga, manfaat dan implikasi aplikatif. Yang kedua, orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain, seperti yang pertama, masalah yang diteliti, yang kedua, kerangka konsep, yang ketiga, pendekatan. Yang ketiga, pernyataan permasalahan, yang pertama, pernyataan penelitian, yang kedua, gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur. Yang keempat, aspek kelayakan. Yang pertama dapat dijawab, yang kedua, pertimbangan waktu dan biaya, yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang keempat, daya dukung, fasilitas dan sumber daya lain. Baiklah, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah menulis laporan. Yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan. Dan yang keempat, menulis kalimat penutup. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembacaan kesimpulan kelompok kami. Menulis merupakan hal yang sangat penting bagi kita, terutama bagi seorang mahasiswa. Dalam perjalanan kami menjadi seorang mahasiswa, keterampilan berbahasa yang satu ini selalu diperlukan selama kita menjadi seorang mahasiswa dan sampai menjadi seorang pendidik. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan.
Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkan dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulis lainnya. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.